Kartu debit Bank Bengkulu, transaksi lebih aman, mudah, dan praktis. Nikmati kemudahan kartu debit Bank Bengkulu sekarang. Kartu debit Bank Bengkulu bisa digunakan di edisi manapun. Permudah transaksi Anda. Teka-teki siapa saja calon pengurus dan direksi baru Bank Bengkulu akhirnya terjawab sudah. Berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham atau RUPS Bank Bengkulu yang digelar Kamis pagi tanggal 24 Maret tahun 2022, dihadiri seluruh pemegang saham dan menghasilkan beberapa keputusan penting dan strategis. Di antaranya soal laporan keuangan kinerja Bank Bengkulu yang disampaikan Direktur Utama dan semua pemegang saham sepakat menerima, namun perbaikan-perbaikan dan kekurangan termasuk terkait rencana bisnis Bank Bengkulu. Lalu terkait soal laporan pengawasan yang juga telah diterima dengan baik oleh para pemegang saham. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah soal 4 nama calon direksi Bank Bengkulu yang kini telah diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk mengikuti tahapan fit and proper test. Keempat nama calon direksi yang diajukan dan telah disetujui oleh para pemegang saham sebagai berikut. Pertama, Ahmad Irfan, calon Direktur Utama Bank Bengkulu yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama Bank Jabar Banten atau Bank BJB. Kedua, Alfian, calon komisaris utusan pemegang saham yang dulu pernah menduduki posisi Direktur Pemasaran Bank Bengkulu. Ketiga, Jufrizal Eka Putra, calon direksi kepatuhan yang kini masih menjabat sebagai pimpinan Divisi Perencanaan dan Pengembangan atau Strategi Planning and Development Division Head. Dan keempat, Mulkan, direktur operasional yang kini masih menjabat sebagai pimpinan cabang Bank Bengkulu Mana Bengkulu Selatan. Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, dalam keterangannya menyampaikan bahwa nama-nama calon pimpinan direksi itu akan diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk segera dilakukan fit and proper test. Jadi kalau surat rekomendasi ujian kepatutan dan kelayakan dari OJK maka akan segera kita lakukan pelantikan. UPS Bank Bengkulu ini rapat umum pemegang saham tahunan, ini tahun buku 2021. Tadi secara laporan keuangan sudah disampaikan oleh Direktur Utama terkait dengan kinerja Bank Bengkulu. Itu semua dari pemegang saham tadi sepakat menerima, namun akan ada perbaikan-perbaikan, kemudian juga ada penyesuaian-penyesuaian, termasuk terkait dengan rencana bisnis Bank Bengkulu. Ini kan disampaikan tadi pada waktu laporan keuangan. Ini mungkin akan perlu ada peninjauan atau penyesuaian target ya untuk ke depan. Kemudian yang kedua dari sisi laporan pengawasan. Ini dari Komisaris Utama juga tadi sudah disampaikan dan bisa diterima dengan baik juga oleh jajaran pemegang saham. Kemudian yang ketiga, agenda tadi kita memutuskan untuk menetapkan jajaran pengurus, baik di jajaran direksi maupun salah satu komisaris, ini perwakilan pemegang saham. Ini nama-nama yang akan kita sampaikan ke OJK untuk dilakukan fit and proper test-nya terkait ujian kepatutan dan kelayakannya, sehingga nanti kalau sudah ada rekomendasi hasil dari OJK baru kita akan lakukan pelantikan. Sebelumnya, Komisaris Utama Ridwan Nurazi berharap agar keempat nama calon pengurus yang sudah disetujui dalam RUPS untuk bisa lolos dan dilantik karena Bank Bengkulu sudah terlalu lama. Ya, kalau ada yang tidak lolos di OJK maka akan dilakukan RUPS kembali dengan menyiapkan nama-nama bakal calon, jelasnya. Mereka juga tidak hanya mengurus Bengkulu saja, kan seluruh Indonesia nih, lembaga bank dan keuangan yang ada di seluruh Indonesia kan akan dilakukan fit and proper di OJK. Nah, jadi antri itu, ya kalau kita mengharapkan sesegera mungkin. Kalau bisa begitu administrasinya disampaikan ya minggu-minggu depan sudah langsung ada hasil, karena kan kita juga nggak bisa berlama-lama, kan mengganggu juga operasional. Dari Kota Bengkulu, Damar mengabarkan.